Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini adalah permainan viral yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu antara Women Grandmaster atau International Master Iren Karisma Sukandar menghadapi Bapak Dadang Subur alias Dewa Kipas. Dan di sini saya akan membahas 3 permainannya nanti, di mana saya akan bagi 3 part, dan di sini tentunya pada babak pertama. Dan adapun aturan permainan ini ialah bermain 4 babak, di mana 2 babak dipegang oleh putih dan 2 lagi sebagai buah hitam, dengan waktu 10 menit tanpa increment. Dan di permainan ini saya menganalisa menggunakan Stockfish 13 NNUE. Ini adalah Stockfish terupdate ya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana kedua pemain bermain dan di mana kesalahannya. Mungkin Anda sudah menonton live-nya, tetapi ini adalah secara analisa teman-teman. Saya mencatat PGN-nya bagi Anda yang mau mengupdate sendiri atau menganalisa sendiri, ada di kolom deskripsi. Saya menulis secara jelas VGN atau notasi dari permainan ini. Dan untuk itu, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di permainan ini, pada babak pertama, putih dipegang oleh Iren Karisma Sukandar. Dan ia memulai dengan pion ke 4. Ini memang cukup sering digunakan oleh pecatur teman-teman ya. Banyak sekali pembukaan. Mungkin Anda pemula yang menonton di sini. Bapak Dadang Subur atau Dewa Kipas membalas dengan pion ke C6. Ini adalah pertahanan karukan. Mungkin sering kita lihat dengan C5, ini adalah Sicilian Defense, atau dengan pion ke E5, ini juga sering kita lihat teman-teman. Tetapi di sini dengan pion ke C6, ini dinamakan dengan pertahanan karukan. Pion ke D4 menguasai petak pusat. Ingat prinsip catur, selalu kuasai petak pusat. Pion ke D5, pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke D3. Lihat, langsung pengembangan perwira. Kuda ke C6, langsung mengancam pion pusat, sehingga pion ke C3 adalah suatu kewajiban melindungi pion pusat. Di sini Pak Dadang memainkan dengan E6. Menurut analisa secara live juga dari Susanto Megaranto, ia mengatakan bahwa ini kurang baik karena apa? Gajah menjadi pasif ke depan. Tetapi dengan ide utama mengaktifkan gajah, di mana sebelumnya mainland atau langkah utama di posisi ini ialah dengan kuda ke F6. Apabila dilanjutkan kuda ke F3, pengembangan seperti biasa, gajah ke G4 langsung memaku, baru nantinya mengaktifkan pion teman-teman. Karena apa? Gajah sudah aktif. Dimana setelah rokade E6. Lihat bedanya ya. Dimana E6 sebelumnya gajah masih ada di C8. Gajah ke E3 misalkan, gajah ke E7, kuda B ke D2. Lihat, gajah terlebih dahulu dikembangkan supaya kuda aktif tidak menghalangi gajah. Rokade, maka permainan pun masih sebanding dan sama-sama berkembang. Oke, kita kembali ke partai hasilnya. Di posisi ini Dewa Kipas memainkan dengan E6. Lihat bedanya ya. Kuda ke F3 mempersiapkan rokade, kuda ke F6, rokade, gajah ke E7 mempersiapkan rokade dari sisi hitam. Gajah ke F4, lihat, gajah dulu dikembangkan baru kuda. Apabila kuda duluan, gajah menjadi pasif. Di sini hitam melanjutkan rokade, kuda ke E5. Menawarkan pertukaran kuda. Kuda ke E4, di sini juga hitam langsung menempatkan kuda di sentral di posisi strategis. F3 langsung mengusir kuda ini. Di sini kuda memukul kuda terlebih dahulu, gajah memakan, kuda mundur ke F6 kembali. Menteri ke C2. Lihat teman-teman, mengancam sekak ke depan terhadap pion. Mungkin saja akan dipukul kuda sehingga tidak ada pelindungan terhadap pion sehingga dimakan nantinya, sehingga hitam membalas dengan H6. Kuda ke D2. Lihat, pengaktifan perwira sekarang dan menghubungkan benteng satu sama lain. Gajah ke D6 menawarkan pertukaran gajah, dan di sini kita lihat gajah menjadi pasif di sini ya. Inilah yang membuat putih di posisi ini lebih baik dari hitam. Benteng ke E1, kuda ke H5. Menempatkan posisi strategis bagi kuda apabila bisa menempati peta F4, sehingga untuk itulah Iren Karisma Sukandar tidak membiarkan hal tersebut dengan F4. Oke teman-teman,
nggak mungkin bisa dimakan karena di sini ada perlindungan dari benteng. Pion ke B6, di sini baru hitam untuk mengaktifkan gajahnya. Tetapi ini langkah yang cukup telat yang juga ditunjukkan oleh komputer. Komputer menunjukkan di posisi ini langkah terbaik adalah F5, langsung menghentikan dan juga mengontrol petak penting G4. Tetapi kita akan melihat langsung ya dengan B6 dengan mempersiapkan ide fianchetto gajah ke B7. Menteri ke D1, kita lihat mengancam kuda, kuda mundur ke F6. Kita lihat bagaimana hitam sudah kalah tempo ya. Tadi kuda berkembang kembali, oke? Kuda berkembang kembali 2 kali tempo. Dan ini cukup penting apalagi dalam skala pecatur profesional. Menteri ke F3, kita lihat mungkin saja memajukan pion ke depan atau bahkan mengorbankan kuda karena apa? Ada pertukaran kualitas. Di sini memaku benteng. Untuk itulah gajah ke B7 dan juga secara tidak langsung mengancam menteri pion ke F5. Begitu agresif dari Iren Karisma Sukandar, langsung mencoba untuk membongkar ke sayap raja ke depan sehingga cukup banyak tekanan. Lihat perwira-perwira putih semuanya menekan ke raja. Sebelumnya di posisi ini bahwa komputer menunjukkan menteri ke G3 harusnya lebih baik, di mana mungkin saja mengancam kuda. Di sini pion sedang terpaku karena apabila gajah memukul gajah, pion memakan kembali. Kuda ke H7, di sini benteng ke F4 mengaktifkan manuver benteng ke G4 langsung mengancam ke sayap raja. Inilah rekomendasi dari komputer, tetapi di posisi ini tentunya secara manusiawi dengan F5. Dan tepat di posisi inilah posisi kritikal di dalam permainan ini, di mana percaya atau tidak, Bapak Dadang Subur mungkin grogi, saya juga kurang tahu. Di sini ia memainkan langkah menteri ke C8, total blunder teman-teman. Saya juga tidak mengerti apa tujuan menteri ini. Maka jelas Iren langsung memukul gajah secara gratis tanpa kompensasi apapun. Tetapi sebelumnya teman-teman, di posisi ini sebenarnya bahwa pion memukul pion adalah opsi terbaik. Apabila menteri memakan, di mana ke depan ada opsi ya, di mana kuda dimakan, ancaman skakmat, semisal saya ambil A5 kita ambil. Apalagi pecatur pemula, maka jelas ini blunder dan skakmat. Oke, tetapi di sini hitam bisa membalas dengan gajah memukul gajah langsung. Di mana apabila pion memakan, di sini kuda ke E4. Di mana kuda memukul kuda, pion memakan, gajah memakan kembali, gajah memukul gajah, menteri memakan. Kita lihat di posisi ini memang putih sedikit lebih baik di mana unggul pion, tetapi setidaknya permainan ini masih cukup sebanding dan layak dilanjutkan. Kita kembali ke partai aslinya. Namun rupanya saking groginya mungkin, hitam memainkan dengan menteri ke C8. Jelas tanpa keraguan, langsung gajah memukul gajah. Di sini juga mengancam benteng teman-teman. Benteng ke E8, maka gajah ke E5. Langsung kembali saja mengancam kuda. Di sini putih hanya untuk menukarkan perwira saja karena in the end dia sudah unggul perwira. Gajah ke A6 menawarkan pertukaran gajah, senang hati saja. Putih pastinya nantinya menerima, sehingga di sini terlebih dahulu gajah memukul kuda, pion memakan kembali, membuat pion hitam bertumpuk. Ini cukup penting dan membuat raja menjadi lemah. Pion memukul pion, di sini membuka akses menteri ke depan. Kita lihat sehingga mengancam pion ini, mengancam skakmat. Untuk itulah benteng memakan, di sini gajah memukul gajah. Sebelumnya ada juga opsi dengan gajah ke F5 langsung memaku benteng. Gajah memukul benteng, gajah memukul benteng. Pion memakan kembali, kuda memakan. Dan kita lihat di sini ancaman putih pun cukup banyak dan unggul satu perwira ke depan. Tetapi di sini Iren Karisma Sukandar langsung menyederhanakan dengan gajah memukul gajah. Menteri memakan kembali, benteng memukul benteng, pion memakan kembali, dan tepat setelah pion memakan ini teman-teman, Bapak Dadang Subur atau Dewa Kipas menyerah. Oke? Mungkin Anda menonton secara live ya. Di sini ia menyerah. Karena apa? Ia melihat ancaman. Sekarang putih yang melanjutkan ya. Menteri harus memukul pion, ancaman skakmat beberapa langkah ke depan, sehingga menteri wajib ke B7 menguasai baris ke-7. Tetapi setelah menteri memukul pion skak, kita lihat di sini pion digorogoti. Jelas pion-pion ini in the end akan menjadi promosi. Raja ke H7, maka benteng ke F7. Jelas menteri akan hilang dan putih sangat unggul. Dan untuk itulah Bapak Dewa Kipas memutuskan resign. Bagaimana teman-teman permainan ini? Sungguh menarik ya. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi reminder bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan tentunya ini bukanlah ajang untuk membuktikan, tetapi ini adalah ajang persahabatan membuat catur lebih baik
di negara kita tercinta Indonesia. Dan saya juga akan membahas 2 partai lainnya, oke? Di permainan ini ada 4 partai sebenarnya, tetapi karena 3 berturut-turut Iren sudah menang, maka dicukupkan sudah, karena jelas 3-0 ya. Apabila nantinya keempat juga dimainkan, tidak lagi berpengaruh, karena Iren Korisma Sukandar sudah total unggul. Dan juga bagi teman-teman, kita tidak ada lagi bulian di sini. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan Anda terhadap kasus ini, oke? Dan seperti biasa, kami selalu memberikan Fajel sebagai bahan latihan. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan ini dia teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi Putih dan memenangkan permainan, oke? Putih melangkah dan menang. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini yang cukup sengit disaksikan seluruh masyarakat Indonesia antara Iren Karisma Sukandar menghadapi Bapak Dewa Kipas. Dan semoga percaturan kita semakin jaya. Salam Gens Unasumus, kita satu keluarga. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sehingga YouTube semakin merekomendasikan video ini dan semakin banyak ditemukan oleh sahabat pecinta catur. Dan apabila ada saran ke depan, tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.